warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah. Al-Mukarram Ki Haji Bushra Karim, Musyrif Ma'had Baitul Hikmah Hau Kuning, Pak Kiai Haji Asef Salahuddin Masyaallah Bihaji, Kiai Ismail, Kiai Mahmudin. Anggota terhormat ini. Namanya juga Pak Gumilar pas. Azzaullah. Ayo ikhwan. Ketika Rasulullah SAW masih ada, masih hidup, maka sautul haq, kalimatul haq, mauqiful haq ada pada satu orang, yaitu Rasul. Petunjuknya langsung, tuntunannya langsung, sikapnya langsung ditunjukkan oleh beliau. Bahkan sampai hal yang kecil, bagaimana terjadi Rasulullah menghadapi istrinya yang saling cemburu, bagaimana terjadi Rasulullah sholat lupa, sholat zuhur 2 rakaat, salam, itu ada merupakan tasyri', pelajaran bagi kita. Nih, begini kalau kamu lupa, itu artinya. Begini kalau istri kamu punya istri 4 kemudian bertengkar, gini caranya. Ya, surat Tahajud turunnya ketika terjadi tasya dua istri yang agak cemburuan tuh. Walhasil semua itu merupakan sautul haq, kalimatul haq, mauqiful haq. Semua benar. Apa yang didahulukan, apa disabdakan pasti benar. Apa yang dilakukan petunjuk kebenaran. Apa yang diambil sikap keputusan juga petunjuk kebenaran. Nah, maka sunnah Rasul ada 3 macam. Ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, satu lagi sunnah taqririyah. Qauliyah sabdanya, qala Rasulullah. Fi'liyah perilakunya, qala Rasulullah SAW. Qala itu berarti perilakunya. Taqririyah yang mengucapkan orang lain, yang melakukan orang lain, tapi oleh Rasulullah dibenarkan, namanya taqririyah. Seperti sahabat Bilal habis wudu sholat 2 rakaat, Rasulullah bertanya, sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudu. Benar Bilal, benar. Ya, kalau kita wudu, sholat zuhurnya masih lama, sholat 2 rakaat, namanya ba'diyah wudu. Menjadi sunnah. Padahal pertama kali melakukan bukan Rasulullah, tapi mendapat takrir, keputusan, pembenaran, legitimasi dari Rasulullah. Seperti muji-muji Rasulullah. Rasulullah tidak pernah minta dipuji, tidak pernah minta dipuji atau perintah dipuji. Ketika ada orang memuji beliau, tidak dilarang, dibenarkan. Banyak orang muji Rasul, banyak. Yang terkenal Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma, ketika kakaknya masuk Islam namanya Bujair, dia mencaci maki si Ka'ab ini. Ala ablighu anni Bujairan risalatan wa halaka fi ma qulta waihaka halaka saqaka bihal ma'mun ka'san rawiyatan wa anhalaka al-ma'mun anka wa 'allaka wa khalafta asbabal huda wa tab'atahu ala ayyi bait ala ayyi syai'in wa badinika halaka ala khuluqin lam tulfi umman wala aban alaihi wa lam tudrik alaihi akhon laka. Wahai Bujair, kamu itu setiap malam diminumi arak oleh Muhammad. Sakoka biar makmun kak sarwiyatan, kemudian mabuk bersama.
Kemudian Muhammad ngigau, Al-Quran maksudnya ngigau, sampai kamu meninggalkan agama bapakmu dan saudara-saudara. Wa qala ta'asbabal huda wa tabaqahu ala khuluqin lam turfi umman wala abad. Kau ikut agama yang tidak dikenal oleh ayahmu dan ayah kita, bapak-bapak kita. Walhasil Ka'ab ini kirim surat pada Bujair, kakak yang masuk Islam, membawa yang bertemu Nabi Muhammad setiap malam minum. Saat itu dihafal oleh masyarakat. Jadi kita kalau ada nyanyi apa ya? Apa kan? Kalau ada nyanyi baru apa semua? Nah, anak-anak jalan di pasar, orang hafal semua saya itu. Sampailah ke telinga Rasulullah SAW dan para sahabat minta izin si Ka'ab akan saya cari, kalau ketemu kalau saya sembelih. Ya silakan. Belum sampai ketangkap, jadi DPO kan, belum sampai ketangkap, Ka'ab sudah mendengar bahwa dia akan dicari DPO. Akhirnya datang ke Madinah karena takut. Subuh dia minta diantar menghadap Rasulullah, minta diantar pada Sayyidina Abu Bakar, pada Sayyidina Utsman, temannya waktu zaman jahiliyah. Tidak mau. Abu Bakar, Utsman gak mau mengantar, maju sendiri aja. Karena saya belum tahu Rasulullah marah seperti ini. Biasanya gak begitu marah, sekarang marah banget. Nah, dia menghadap subuh-subuh, Nabi baru selesai ngimami sholat. Muhammad, saya dengar kamu dicaci maki oleh Ka'ab bin Zuhair, ya? Saya dengar sahabatmu lagi mencarinya dan kalau ketemu mau dibunuh, iya. Jadi tutup muka itu dengan sorban merah itu. Kalau dia kesini minta maaf, kau maafkan tidak? Saya maafkan. Kalau dia masuk Islam, diterima enggak? Saya terima. Dibuka, tutup mukanya dan dia mengatakan, anak Ka'ab bin Zuhair, if'al ma syi'ta bi. Saya orangnya, kami telah mencaci maki kamu. Minta maaf dan masuk Islam. Keluar syair yang memuji-muji Rasulullah. Banat su'adu faqal biyama matbulu mutayyamu israha lam yutamaku wa masu'adu wadat al-baik israhalu wal hasil ila awanu wa bi tarfi makcu. Inna Rasulullah sayfun yustallahu bihi muhannadun min suyufillahi maslul fi usbatin min Quraisy qala qailuhum bi bati Makkah lamma aslamu uzulu zalu fa majalaan kashwara kushufu inda liqa'i wala min al-ma'azil kama awali afdala kusuhum min nasdawda fil hajasara bilu bidu sawabi hukal syukadda halaku karena halaku qafai majdur. Harus apa dan ini bahasa baik sekali, syairnya baik sekali. Sungguh engkau Muhammad Rasulullah orang sukses, orang hebat, bagaikan pedang made in India yang sangat tajam, yang bisa memisahkan antara hak dan batil, antara keadilan dan kezaliman. Datang dari suku Quraisy, kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani. Walhasil Nabi dipuji-puji, tidak melarang. Dipuji saya tidak melarang, jangan memuji saya, bid'ah, enggak. Malah Rasulullah tersenyum dan memberikan selimut yang lagi dipakai. Beliau lagi kemulan dari selimutnya lurik-lurik, spray yang lurik itu, yang dari Cina tuh. Nah, selimut lurik-lurik itu bahasa Arabnya burda, selimut polos bahasa Arabnya bakoniyah. Maka syair itu dinamakan Qasidatul Burda. Sampai sekarang burdanya masih ada di Museum Turki Topkapi, burdanya Ka'ab bin Zuhair yang dulu pernah dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Ada masih di Museum Topkapi. Artinya apa? Ini merupakan fakta, burhan, fakta nyata, dalil nyata, gak bisa dipungkiri bahwa muji-muji Rasulullah merupakan sunnah, bukan bid'ah. Tapi sunnah apa? Tak dari ya. Kalau bid'ah pasti dilarang Rasulullah. Betul tawassul. Suku Mudar, satu suku, satu kecamatan lah namanya. Satu suku mencaci maki Nabi Muhammad semua.
Muhammad syair, Muhammad majnun, Muhammad kahin, Muhammad sahir. Nabi melaknat, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ini contoh Musyabah bin Jamil, mudzakkar Alfiyah, sinin dur sinin. Arabnya sama jamak mudzakkar, salim berarti bukan mudzakkar salim, musyabah namanya. Nah, Allah ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudhar tahun-tahun seperti engkau timpakan pada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu pacek. Betul, suku Mudhar 7 tahun tidak ada air, tidak ada pangan, krisis pangan. Terpaksa datang ke Madinah. Ketuanya namanya Labid bin Robi'ah. Hubungan, Assalamualaikum Muhammad SAW, dari mana? Dari suku Mudhar. Ada apa? Nabi kaget, dia Cimaki datang ke sini. Ada apa? Jawabnya, Atainaka nashku hittatan jalla amruha bisab'i sinina waqifina ala mahli Atainaka wal adradun milisabuha wa qad dahalat umus sobi'i anit tifli Atainaka nashku hittatan jalla amruha Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli Atainaka nashku hittatan jalla amruha bisab'i sinina واقفين على محله والقى بكفيه الشجاع استكانة من الجوع سمتا ما يمر وما يحلي ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحظ للعامي والعليز الفصل فأنت لدنيانا وأنت لديننا تؤمل للدنيا والآخر الفصل لنا منك في يوم الحساب شفاعة تزحزح عنا والشفاعة بالأهل. Ada apa kamu datang kembali? Atainaka ya khairal bariyah litarhamana. Kami datang kepadamu wahai makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad, agar engkau merahmati kami. Ini orang minta rahmat pada Rasulullah. Gak dilarang tuh. Gak dilarang. Jangan rahmat sama saya, karena sama Allah. Kalau sama saya musyrik, enggak tuh. Nggak mau gitu enggak. Nabi mendengarkan saja. Kami datang kepada mengadu 7 tahun bisa sini waqifina ala mahli, krisis pangan. Kami datang kepada mengadu garis-garis pecah bibirnya karena tidak minum. Ibu-ibu yang menyusui tinggal anaknya, tidak keluar air susunya. Pemuda-pemuda yang gagal sekarang lemah lumai kelaparan karena jur. Wala syai'an mimma ya'kulun nasu 'indana siwal hanzar. Tidak ada yang dapat kami makan kecuali rumput. Akhirnya Nabi berdoa, berarti tawassul boleh. Nabi berdoa mengabulkan permintaan mereka. Allahumma asqihim ghaitan mughitha wa anzil 'alaihim minas samaa'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya 'adzabin wa la halakin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turun hujan ke suku Mudhar, hujan rahmat dan berkah, jangan hujan memalapetaka longsor banjir. Mereka masih di Madinah, rombongan ini dimutus saja hujan. Ini berarti tawassul itu sunnah takdiriyah. Nah, Nabi Muhammad wafat, meninggalkan Quran, sunnah dan santrinya. Siapa? Para sahabat. Sahabat itu juga membawa amanah, kalimatul haq, sautul haq, mauqiful haq. Maka semua yang dikatakan dan dilakukan atau sikap dari para sahabat pasti membawa kebenaran. Contoh, waktu Rasulullah, zaman Rasulullah salat tarawih jamaah 8 rakaat jamaah. Tapi setelah itu selesai, Rasul masuk ke kamar, rumahnya cuma kamar rumahnya, kamar pojok sekarang menjadi maktarunya itu. Ditambahin, beliau nambahin sholat, kita berapa rakaat lagi kita. Karena apa? Takut kalau tarawih menjadi wajib. Kasihan kalau sampai banyak, 8 cukup lah, 8 cukup. Itu maksudnya, takut diwajibkan. Jadi jamaah 8, Rasul nambahin di kamar. Para sahabat yang di masjid tinggal macam-macam, ada yang pulang, macam ente lah pulang. Ada yang nambahin 100,
ada 1000 rakaat. Walhasil simpang siur. Begitu pula zaman Abu Bakar. Begitu zaman Sayyidina Umar, beliau mengambil keputusan tarawih berjamaah 20 rakaat. Bener nggak ya Umar begitu? Sayyidina Umar bener apa gitu? Sautul haq bukan? Kalimatul haq bukan? Jadi kebenaran diputuskan oleh Sayyidina Umar, tarawih berjamaah 20 rakaat. Kalau yang malas silakan nggak apa-apa, nggak tahu nggak apa-apa kok. Daripada bertengkar. Itulah seperti tadi malam saya ceritakan, tulisan Al-Quran bid'ah itu. Nabi nggak pernah nulis, nggak pernah tulis ya. Kenapa? Mayoritas para sahabat buta huruf. Mayoritasnya, paling Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Muawiyah bisa nulis itu. Nah ini buta huruf, kebanyakan. Maka Quran dihafal. Kalau dihafal nggak butuh tulisan. Seperti saya hafal Fatihah, butuh tulisan saya nggak hafal. Dan setelah umat Islam bersemakin bertambah, baru butuh tulisan. Dimulai ketika Sayyidina Abu Bakar bikin tim Kutabil Wahid, dipimpin oleh Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah, Sayyidina Ali, Mas'ud, orang 10. Tapi ketika zaman Abu Bakar belum rapi, belum apa? Tulisan masih belum rapi lah, masih berantakan kira-kira. Maka satu kota yang lain bahasanya beda-beda. Ketika zaman Sayyidina Utsman, semua mushaf yang ada di kota-kota dikumpulkan di Madinah, dibakar, ditulis ulang satu versi, yaitu mushaf Utsmani sampai sekarang. Itu bid'ah itu. Nabi nggak nyuruh itu. Benar nggak dengan Sayyidina Utsman itu? Sautul haq bukan? Nah, jadi para sahabat membawa kalimatul haq, sautul haq, mauqiful. Setelah sahabat sudah tidak ada, nah ini mana kebenaran itu? Mana kebenaran? Kalau kita mencari kebenaran, kebenaran ada di ilmu pengetahuan. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik. Kebenaran harus dengan ilmu pengetahuan. Hanya orang berilmu yang bisa benar. Kalau nggak berilmu pasti salah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan coba-coba kau bicara, kau masuk ikut campur wilayah yang kamu nggak ngerti. Seperti saya misalkan bicara bab kesehatan, salah semua. Saya bicara tentang mesin, ya salah semua. Makanya ayat ini ayat profesional nih. Harus ada spesialisasi, kedokteran, hukum, teknik. Namanya waliya'lamal ladzina, ayat profesional. Hanya Quran kita suci yang menjunjung tinggi akal. Hanya Quran. Ilmu dari akal. Ya, kalau ini aduh seringan ya. Manusia punya al-quwwatun natiqah. Apa? Al-quwwatun natiqah. The power of intelligence, kecerdasan. Di sini ilmu tempatnya, kecerdasan, pemahaman di sini. Nah, yang nomor 2, manusia punya kekuatan al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? Al-quwwatul power of ideal, hasrat, kemauan, ide, mimpi. Ada di mana? Di ego, di nafsu. Saya harus pintar, saya harus menang, saya DPR, saya harus wali kota, saya harus bupati, saya harus presiden. Ada di sini, di nafsu. Mengandung hikmah dan azimah. Datangnya dari hawa nafsu dulu. Kalau nggak ada nafsu, nggak ada anak. Ini ada anaknya, nggak ada nafsu. Nggak ada nafsu, mana mungkin. Ya, hawa nafsu. Nafsu ghadabiyah, nafsu syahwat. Kehidupan hanya 2 ini. Hidup dunia hanya 2 ini. Nafsu ghadabiyah jadi himmah. Saya harus jadi pemimpin. Kalau saya pemimpin, program saya, agenda saya ini. Pendidikan, sosial, kebudayaan, bangun, moral, akhlak, budaya bangsa, olahraga, seni, saya majukan semuanya. Itu dari nafsu ghadabiyah. Saya kalau jadi pemimpin, ekonomi akan saya kembangkan, pertanian, peternakan, kehutanan, bisnis, dan seterusnya. Namanya nafsu syahwatiyah. Jadi dunia 2 ini. Dunia itu tumbuhnya dunia dari 2 ini. Nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah.
Makanya kiai kalau ceramah jangan menjelekan hawa nafsu, nafsu mulia banget kan situ. Kalau nggak ada nafsu ya nggak ada gedung sebagus ini, pesantren sebesar ini. Dan tinggal diarahkan, nafsu itu diarahkan. Kalau qudubiyah menjadi himmah, cita-cita. Kalau syahwatiyah menjadi azimah. Kalau bahasa Arab ada dua. Kalau Indonesia sama, cita-cita, kemauan, hasrat, baik jabatan maupun kekayaan. Bahasa Indonesia cuma satu, cita-cita, kemauan, hasrat. Jadi kalau bahasa Arab beda. Yang jabatan namanya himmah, kalau yang kekayaan, ekonomi, itu namanya azimah. Makanya kalau punya anak perempuan kan namanya azimah. Jadi harus cantik, azimah. Kalau azimah nggak cantik percuma. Dan ada yang mana? Di ego. Kekuatan namanya mutakhayilah, ide, mimpi, khayal. Saya jadi DPR. Khayal dulu. Menjadi hawa nafsu, menjadi cita-cita. Itu ya, saya harus kaya. Punya mobil, punya rumah bagus, uang banyak. Khayal. Al-quwatul mutakhayilah, the power of idea. Yang terakhir kekuatan manusia yang pasti benar, al-quwwatur rabbaniyah al-ilahiyah, an-nafkhah ar-rabbaniyah, the gas of divine, ya, hembusan dari Allah. Faqa'u lahu faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Itulah kalbu, itulah hati. Isinya iman dan takwa. Baik, kalau bicara ini panjang, ada basirah, fuad, domir, lataif, asrar, panjang itu lagi nanti. Atau kalau ketemu lagi lah, bicara hati aja panjang. Ya, ada insting, feeling, firasat, kasyaf. Kalau bicara hati, ada insting. Insting itu ketajaman. Tapi binatang kalau punya insting binatang. Harimau instingnya tajam, harimau. Monyet instingnya tajam. Yang lebih tinggi lagi feeling hanya manusia yang punya. Tapi kecampuran hawa nafsu, kecampuran keinginan belum tentu benar. Lebih benar lagi firasat. Kalau firasat dari ilmu dan pengalaman, orang tua biasanya punya firasat tajam dan pengalaman hidup panjang. Yang terakhir yang pasti benar, intuisi, kasyful hijab, hadas, pasti benar itu. Saya menggunakan prosesnya tahalli dan ini 2 tahun sendiri bicara ini 2 tahun tidak gampang. Dan jadi amanah yang kita emban, yang kita warisi dari Rasulullah dan para sahabat sungguh sangat mulia dan sangat luar biasa. Quran dan hadis dan sahabat. Mari kita bangun peradaban Islam, kemajuan Islam, cara berpikir, cara bertindak, cara bersikap. Standarnya, dasarnya adalah Quran, hadis dan akhbar, para sahabat. Maka para ulama coba renungan. Abad kedua Hijriah mulai lahir ilmu pengetahuan, kodifikasi, mulai tadwin ulum. Itu 95% bukan orang Arab. Ya Allah, ilmunya, Qurannya dari Arab, hadis bahasa Arab, tapi yang menggagas ilmu pengetahuannya bukan orang Arab. Menggagas ilmu nahwu Imam Sibawayh bukan orang Arab, namanya Amr bin Qumbul, dia bahasa Arab karena waktu Khalifah Abbasiyah pusat di Baghdad, semua bahasa Arab. Administrasi, surat menyurat tahu bahasa Arab, bahasa resmi. Ya, kalau mau jadi orang pintar, jadi pejabat, ya bahasa Arab, gitu loh. Jadi bahasa Arab semua ulama. Malah menjadi penggagas grammar. Orang Arab nggak ngerti, mubtada khobar fa'il maf'ul nggak ngerti. Hal tamyiz maupun fa'il maupun ma'an nggak ngerti orang Arab. Dari bahasa Arab yang fasih itulah, dari Quran maupun hadis maupun syair dari orang Arab, lahirlah teori grammar yang digagas oleh Imam Sibawayh. Dari baca Qurannya para nabi dan para sahabat,
cara baca Qurannya, lahirnya teori ilmu tajwid. Yang ngarang Abu Ubaid Qasim bin Salam bukan orang Arab. Dari indahnya bahasa Arab, Quran, hadis dan syair, lahirlah ilmu balaghah, ilmu yang meneliti satu konten dari redaksi itu. Oh, indah sekali, padat sekali isinya akhir ini, bukan omong kosong, tapi isinya berkualitas. Namanya ilmu ma'ani. Sini memberi penjelasan seperti ini, memberi pengarahan dengan mudah, dengan gampang, dengan gamblang. Namanya ilmu bayan. Kalam ini redaksi ini sangat indah, pakai kinayah, isti'arah, majaz, metafor. Lahirlah ilmu badiah. 3 ilmu itu namanya ilmu balaghah. Ilmu balaghah yang menciptakan bukan orang Arab. Orang tidak tahu apa itu kinayah, isti'arah, nggak tahu. Orang misalnya gembala hutan kambing lah, apalagi aman, apalagi jual maju lagi, ada tasbih. Lahir ilmu balaghah, meneliti keindahan bahasa Al-Quran dan bahasa syair-syair itu, syair Arab jahiliyah, terutama syair jahiliyah. Ada ilmu balaghah. Dan yang penting lagi bagi guru-guru nih supaya cair otaknya, memahami usulul fiqh. Tadi masih saya ceritakan, saya menggagas siapa? Imam Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyib bin Abdul Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir kota Gaza, Palestina, orang Yaman, orang Palestina, Arab dari Palestina. Lahir di Palestina, Gaza tahun 150, wafat di Fustok, Kairo tahun 204 Hijriah. Syafi'i. Ya, ini masih saya ceritakan, saya bilang nggak apa-apa. Menerima surat dari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi yang menanyakan, saya ingin paham syarat Islam. Bagaimana caranya? Syafi'i manggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ayo naktub al-risalah, membalas surat, pertanyaan berjawab, tulis surat. Imam Syafi'i imla, dikte, Rabi' nulis. Jadinya risalah Syafi'i 300 halaman. Itulah pertama kali ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh. Untuk apa itu? Untuk memahami Quran, hadis dan pemahaman akal. Akal ulama tadi, bukan namanya anjing bukan. Tapi sebelum usul fikih, kata Ghazali, harus paham mantik dulu, logika dulu, supaya benar. Gimana maksudnya logika? Paham makhluk asal dulu. Kategorikan. Ada kitab kecil namanya Ja'a Zaidun, karena Syekh Ahmad Zaidin Dahlan. Ada dua bait. Zaidun tawilul abyadun maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu fatawa fadihi maqulatun asyun sawa. Zaidun, Pak Zaid, At-Tawilu orang tinggi, Al-Abyadu kulitnya putih, Ibnu Malik anaknya Pak Malik, fi baiti dalam rumahnya, bil amsi kemarin, kan tadi ketongkrong, biar di saya pun tangannya pegang golok, lawahu Zaid membengkokkan golok, fatawa maka golok menjadi bengkok. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Zaidun esensi, Al-Tawil quantity, Al-Abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi place, bil amsi time, karena muttaqin nongkrong posisi, biadi saya pun tangannya pegang golok, Tuhan itu adalah milk, mempunyai. Lawahu dia bengkokkan golok apa itu? Fi'al, aksi. Fatawa golok jadi bengkok, reaksi. Infial. Esensi, quantity, quality, relasi, time, place, posisi, to have, aksi dan reaksi. Ini harus paham dulu, pakai saya. Ente mau musyawarah milih ketua NU misalkan, jangan hanya namanya kiai, kalau kita pilih enggak begitu caranya, Mau milih bupati, bukan dia. Nah,
Kalau mau benar ya, kalau mau benar, siapa dia ini? Siapa dia ini? Oh, Gus Dur. Seperti apa Gus Dur itu orangnya? Orang seperti inilah, gemuk itu. Yang ganteng. Kualitasnya seperti apa? Alamiah kan itu. Saya itu tawil ya. Seperti apa kualitasnya? Wah, baru membicarakan kualitasnya Gus Dur. Ya, anaknya kiai ya, turunan kiai dan ilmunya luar biasa, cerdas, jenius. Ibnu Malik, relasi hubungannya Gus Dur dengan orang lain seperti apa? Kalau Gus Dur mimpin NU, kira-kira bagaimana? NU akan hubungan dengan ormas lain, hubungan dengan partai lain, hubungan dengan negara, hubungan dengan luar negeri. Seperti apa? Kira-kira Gus Dur kemampuannya melakukan hubungan orang lain. Ibnu Malik tadi, anaknya Pak Malik tadi. Fi baiti di mana? Di Indonesia, di Indonesia. Bil amsi kapan? Waktu kapan? Gus Dur jadi ketua PBNU 84 sampai 98. Itu namanya time. Kemudian karena tadi posisi Gus Dur hebat nggak? Hebat, luar biasa. Kenapa? Dia punya apa? Dia punya golok. Tadi biar saya betul. Dia punya kekuatan. Kemudian dengan kekuatan itu Gus Dur melakukan apa? Gus Dur punya pesantren, Gus Dur punya banser, punya pagar nusa, punya jaringan para kaum kiai sepuh, punya tahfidzul Quran. Itu semua orang Gus Dur semua itu. Punya kekuatan namanya. Biar saya pun tangan pegang golok. Si saya tadi. Kemudian dengan kekuatan itu apa aksinya Gus Dur? Lawahu Zaid membengkokkan golok. Karena melakukan apa dengan kekuatan itu? Faltawa, maka jadi apa reaksinya? Setelah Gus Dur kekuatan, apa reaksinya? Ini kalau milih pemimpin, milih ketua cabang, ketua wilayah, ketua ulama harus seperti itu. Bukannya karena senang nggak senang, saya senang orang ini. Apa? Ya senang aja lah pokoknya. Itu nanti tidak profesional. Harus pakai kategori tadi supaya berpikir, oh jadi melakukan penelitian yang betul-betul maudu'iyah, objektif, bukan karena emosional. Siapa dia, keimanan posisinya, hubungan seperti apa, kualitasnya seperti apa, di mana dia latar belakangnya, kapan dia kuliah, jurusan mana, dia punya kekuatan apa, kemampuan apa aksinya dan apa reaksinya. Paham? Namanya apa? Kategori 10 makulatul asyara. Ayo apa enggak? Apa belum? Zaidun tawilul abyadun numaliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu fatawa fadihi makulatun asyur sawa. Itu makulat asyara. Setelah itu baru ilmu mantik. Kata Ghazali, barang siapa yang tidak ngerti ilmu mantik, tidak dipercaya ilmunya. Ilmunya cuma hafalan. Kalau orang nggak ngerti mantik, ilmu cuma hafalan itu, bukan pemahaman. Paham nggak? Kalau ente hanya hafalan, nggak ngerti mantik, nggak bisa percaya ilmunya. Seperti burung beo, hanya niru-niru aja, hafalan niru. Tapi kalau mantik, cair di otaknya sendiri. Itu mantik itu logika, rasional. Menggunakan premis minor, premis major, legal statement dan positif, conclusion positif. Itu ilmu mantik namanya. Sangat penting dalam usul fiqh. Guru aliyah, orang yang aliyah ini guru aliyah harus menguasai ilmu mantik. Kalau enggak, tidak cair otaknya, hanya hafalan. Kalau hafalan seperti burung beo, hafalan. Maka mencari kiai yang otaknya cair enggak gampang. Saya contohkan Gus Baha, cair otaknya itu. Gus Baha, ya kayak Gus Dur lah, suruh otak cair namanya. Kita menafsir Al-Quran, tidak harus dari tafsir, enggak. Kalau memang itu benar, enggak menyimpang, ayo kita tafsir sendiri, enggak apa-apa. Berarti kita hebat enggak? Dan berarti kita belajar menjadi orang cerdas. Saya, yang contohnya saya, wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Saya tafsir sendiri itu syuhudan diniyah, syuhudan taqwa, itu saya sendiri. Di kitab kan ada itu. Syuhudan taqawiyah, syuhudan hadar, syuhudan iktisadiyah, syuhudan siyasiyah, syuhudan ijtima'iyah, itu saya sendiri itu. Aisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat wa innamal Islam dinul thaqafah, dinul adab wal hadarah, dinul tamaddun wal insan, itu saya sendiri itu. Ini bukan dari kitab, bukan. Ya alhamdulillah, contohnya kecil. Artinya apa? Artinya Islam Nusantara, juga saya Islam Nusantara.
Kalau Gus Dur membumikan Islam, kalau Amin Rais teologi sosial, sama tujuannya. Kalau Abu Syihab Islam inklusif, sama tujuannya. Islam yang ramah, Islam beradaban, Islam menghormati perbedaan, toleran. Saya maksudnya itu saya Nusantara. Kalau Gus Dur membumikan Islam, sebagai Islam di awang-awang tapi di bumi. Kalau Amin Rais teologi sosial. Masyarakat supaya beragama dengan nafas agama teologi sosial. Kalau Abu Syihab Islam inklusif, sama tujuan sama. Kalau saya Islam Nusantara, contohnya sarung atau baju batik. Baju batik kita gunakan sholat bagus daripada gamis untuk demo. Kita pergi ke Bangkok atau Monaco. Kalau pakai gamis buat tasbih masuk pelacur. Iya, di Bangkok. Kalau gamis kalau buat tasbih masuk ke tempat-tempat pelacur. Julian minum apa bangga dengan gamis bangga. Mas bayangkan bangga masuk masjid. Harus cair dengan menggunakan ilmu mantik. Maksudnya orang bahasa apa? Jenis. Apa itu? Oh itu hayawan, binatang hidup. Binatang seperti apa? Oh dia berakal. Hayawan natik, manusia. Tapi gimana ciri-cirinya? Al-aqil, al-katib. Itu namanya ciri-cirinya atau nauknya. Kemudian ada rosem, ada hal. Terus tahu itu definisi atau minimal rosem. Sebuahnya definisi yang tidak jamin dan mana namanya rosem. Kalau jaminan namanya hal. Harus cairnya, harus tahu ini seperti ini. Dari pemantik ya. Kalau sudah paham ilmu mantik seperti itu, baru bicara usulul fiqh. Kata Imam Syafi'i, kalau gubernur ingin paham Islam, pertama harus paham tipe-tipe ayat Al-Quran. Quran tidak satu tipe. Tadi malam sudah saya terangkan, ada ayat muhkamah sudah baku jelas, gak usah ditafsiri. Qul huwallahu ahad. Mau nafsir seperti apa? Mau nafsir seperti apa? Udah jelas. Qul wahad sudah. Qul huwallahu akhir ilmu kalam. Supaya apa? Supaya mantap. Ayo, Allah ayatnya. Kata siapa? Allah Tuhan satu apa lebih dari satu? Kata siapa? Setelah baca Quran, kata siapa? Kata saya. Itu keyakinan. Masa kata Ustaz? Kalau anak kecil kata Ustaz kecil. Ada ubis masih ada Bismillahirrahmanirrahim itu. Kalau kita Allah ada kata saya. Keyakinan dalam hati saya kok. Nabi Muhammad benar kata saya. Nanti di akhirat nanti umat Muhammad bisa menjelek-jelekan umat Nabi Musa, Nabi Isa, umat Nabi Nuh, Ibrahim yang kafir. Kamu jelek, kamu kafir, kamu neraka. Nanti mereka tanya, dari mana kamu tahu? Dari Nabi saya. Berita dari Nabi saya ke Nabi Muhammad, dia tidak pernah bohong. Oh, jauh Muhammad dipanggil. Benar kamu ngomong sama umat kamu cerita umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim? Benar. Maka Nabi Muhammad akan menjadi saksi seluruh umat. Wajibna bika gimana? Wajibna bika alaihim syahida. Itu ayatnya Pak. Ayatnya gimana? Maka ifaidah umatin bisyahidin wajibna bika alaihim syahida. Nanti di akhirat Nabi Muhammad bersaksi seluruh umat. Asal dari umat dulu. Dari kita dulu, kamu kafir. Ini umat Nabi Ibrahim, ini umat Nabi Nuh, kafir, kamu tenggelam ya. Ini yang kafir ya, ini menyembah berhala ya. Ini jahiliyah ya. Dari mana kamu tahu saya kafir? Dari berita dari Nabi saya. Nabi saya itu jujur, benar, gak pernah bohong. Siapa? Muhammad. Itu beritanya bahwa Muhammad pada waktu Quran maksudnya. Cuma mana Muhammadnya? Nabi Muhammad datang, benar. Akhirnya Muhammad menjadi saksi dari seluruh umat. Wajibna bika ala haula syahida. Insyaallah.
Muhammad saja ketika mendengar ayat itu nangis karena dia menjadi saksi seumat manusia. Wajibna bika ala haula'i syahida. Nah, ada lagi ayat yang masih mutasyabihah, remang-remang. Dan kalau mau menjalan ini, kalau menjalan baca minimal al-ma' karang Asy-Syirazi. Kalau mudah sekali dan sulit jamul jawab. Gimana ciri ayat pertama? Gimana ciri ayat mutasyabihah? Ayat-ayat ayat yang mukhtalafin, yang harus tafsir. Ulama tidak sepakat. Ulama tidak sepakat. Dan saya katakan, saya contohkan, aula maslumun. Suami istri punya wudhu senggolan, kata Imam Syafi'i, sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat batal. Kata Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat enggak. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau saling musyarakah, la masa, saling merangkul, saling memeluk, batal. Kalau enggak. Orang tua pegang isinya nggak apa-apa, nggak batal. Imam Hambali, pegang, bukan rangkulan bukan. Nah, kata Imam Abu Hanifah, suami istri punya wudhu, ciuman, raba-raba, syahwat, sengaja, gak batal, asal tidak yang satu. Mana satu kan? Yang satu baru batal. Namanya ayat mutasyabihah. Banyak contohnya lagi. Baca rumah, baca Ghayatul Usul, baca Al-Sari. Baca Mujahid maksud membaca yang berat. Monggo. Sebulan sekali ada diskusi gitu, baca kitab, ada diskusi supaya otak kita cair. Ada lagi ayat mutlaqah, ayat muqayyadah. Mutlaqah absolut, gak bisa tawar. Atii'ullah wa atii'ur. Yang muqayyadah, wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah dengan syarat dong. Kalau pemerintahnya bager. Ya baik bager kan? Kalau nggak bager jangan taatin. Alhamdulillah pengalaman saya 10 tahun jadi ketua PBNU, setiap ada kebijakan Jokowi yang saya rasa tidak berpihak pada kemaslahatan umum, saya protes. Sekolah maunya rencana 5 hari, full day school. Jadi anak sekolah pulang sampai jam 5. Itu nanti madrasah itu apa itu? Yang bagus dari masyarakat kan? Masjid madrasah ini kita desa kan? Untuk apa madrasah ini? Untuk kandang ayam. Saya protes. Lama itu Pak Jokowi lama. Karena sudah diundang-undangkan oleh Menteri Pendidikan Muhajir, Effendi Muhajir. Tapi akhirnya cabut juga di hadapan saya. Saya Mas Ulama, Gimana waktu itu Hasan Sulama, saya, ada Muhammadiyah juga, Anwar Anwar Abbas cabut undang-undang. Jadi yang 5 hari silahkan, tidak diundang-undangkan. Alhamdulillah. Hari santri Jokowi waktu itu kampanye pertama, kalau saya jadi presiden akan ada hari santri. Dia memutuskan tanggal 1 Muharram. Saya datang sana, Pak, kalau 1 Muharram bukan nggak patut hari santri, karena itu tanggal awal Muharram tahun Hijriah, miliknya umat Islam sedunia di sini. Jadi apa? Jadi ngomong bahasa Jawa. Jadi ngomong tanggal 20. Kenapa? Disitulah Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan jihad, fatwa resolusi jihad, bahwa membela tanah air hukumnya fardhu ain. Barang siapa mati membela tanah air, mati syahid. Disitulah para kiai-kiai dan para santri dan masyarakat santri, mau Jombang, Mojokerto, Madura, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, semuanya berangkat melawan pasukan Nika yang dipimpin oleh Brigjen Malabi di Surabaya. Memang kita korbannya banyak, tapi kita menang. Brigjen Malabi mati, mobilnya dipasang bom, bukan oleh tentara, oleh santri Tebuireng, namanya Harun. Tapi saya Harun gak lari, malah ingin melihat kayak apa hasilnya. Ya Harun mati, dikira mercon. Malabi supirnya, judanya Harun pun mati. Ada lagi santri namanya Asy'ari, itu namanya Asy'ari.
naik ke atapnya Hotel Orient, sekarang Hotel Majapahit masih ada, masih utuh bangunan Belanda itu di mana? Surabaya. Merompet-rompet bendera Belanda, diganti merah putih, ditembak dari bawah. Rupanya yang nembak goblok rupanya, jadi nggak kena. Bukan dia sakti, nggak ada tembakannya nggak. Abbas mimpin rapat, mimpin perang, mengambil rumah di desa Siwalankerto, Gang Pabrik Kulit, desanya Khofifah, desa situ, Gang Pabrik Kulit, desa Siwalankerto. Di situ markasnya Kiai Wahab, Kiai Abbas mimpin perang. Ya Allah, dulu Kiai itu perang di depan, kalau sekarang di depan tahlil. Ya, tahlil penting, ya penting. Orang Kiai Abbas itu bisa menjatuhkan pesawat 3 pesawat perang itu. Dengan apa? Dengan biji tasbihnya. Kalau pesawat mau bom, ambil biji tasbih, dipatahkan satu biji, dilempar, pas mesinnya rusak kebetulan. Dihantar lagi, ambil biji tasbih, dilempar, pas bahan bakarnya kehabisan, jatuh. Satu lagi, datang lagi, pilotnya mabok, jatuh. Nah, biji ini tasbihnya bisa kayak Abbas satu biji pernah dipegang Gus Dur, biru, rupanya biru. Waktu Cipasung di bawah itu Intel tahu, Intel di apa? Ngomong sama Kiai Abdul Abbas di Cipasung, diajak makan. Kiai ngasih batu anti peluru kepada Gus Dur di kamar nomor 211 Hotel Sheraton Bandung. Tanggal sekian, Masya Allah, tahunya dari mana tuh? Balik di kamar itu cuma Kiai Abdul Abbas, Gus Dur, saya. Intel tahu itu. Pasungan mutamu paling ngeri. Tapi baterainya hilang ketika beliau stroke. Biasanya dibawa di kantong, sini celananya. Pas stroke, diangkat ke rumah sakit, diganti pakaian semuanya, hilang di situ. Jadi saya pakai tasbihnya biji dari Kiai Abbas, butet anti peluru. Dan ya. Jadi dengan demikian, yang layak hari santri adalah hari di mana peranan santri sangat menonjol menentukan. Tanggal 20 Oktober, akhirnya Pak Jokowi perintah Menteri Agama Lukman Saifuddin agar mengadakan FGD di Hotel Salak Bogor. Narasumber saya Azmati Azra Al-Idrus, Direktur Pesantren. Menteri buka, semua ormas Islam datang. Persis, PUI, Nahdlatul, Al-Irsyad, Pasliyah, Anwar, apalagi Al-Ittihad, Syarikat Islam, semua datang. Muhammadiyah juga. Jam 9 malam mendapatkan keputusan bil ijma, setuju semua ormas Islam bahwa hari santri pantasnya layaknya pada tanggal 22 Oktober. Jadi pengalaman saya, kalau ada hal-hal yang kurang ser gitu, saya protes, saya bertindak. Bukan ingin meremehkan Pak Jokowi, tidak, memberi masukan supaya pas, supaya tepat gitu. Lahirnya undang-undang pesantren. Pesantren dipimpin oleh fraksi PKB, kemudian Pak Marwan Dasopan dan Pak Cucun. Ada 3 poin yang saya protes. Saya ini benar kan? Kalau nggak benar saya nggak akan setuju, nggak akan dukung. Apa? Kiai pesantren di bawah koordinasi Kementerian Agama. Waduh, nanti Kiai Busyur buahnya kamu ganti mitra. Kiai pesantren mitra Kementerian Agama, bukan di bawah koordinasi, bukan. Yang kedua, kurikulum pesantren diberi kebebasan, jangan diatur oleh Kementerian Agama, pemerintah. Dan independensi, istiqlal ya, kemerdekaan, kebebasan pesantren harus dihormati. Walhasil akhirnya 3 poin dirubah, baru saya setuju. Jadi itulah beberapa hal. Kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak benar, ayo kita bergerak dengan argumentasi yang benar.
Itu namanya ya, apa namanya pura-pura berjuang lah. Diajari Gus Dur, kan diajari Gus Dur itu. Nih pelajaran dari Gus Dur yang paling mantap. Suatu ketika Jenderal Theo Syafi'i, Kristen, orang PDI, pidato Islam tidak membawa kemajuan di Indonesia ini. Datangnya Islam tidak membawa kemajuan. Saya marah. Wartawan, biar wartawan saya marah-marah. Tidak benar. Dulu masyarakat Nusantara ini masih biadab, kotor, nggak ngerti apa kebersihan, nggak ngerti ketertiban. Datang Islam baru ngerti itu kebersihan, peraturan, ketertiban. Walhasil pulang ke Ciganjur dimarahi Gus Dur, dimarahi. Itu marah bukan bercanda, bukan. Benar sana kita. Diam saja kamu ini. Ada Muhaimin dan Pak Saiful. Ah sudah, lama-lama hilang marahnya, hilang, bercanda sudah. Baru saya tanya, kenapa sih Gus panjenengan marah? Saya yang marah, yang jawab jangan sampean. Biarkan yang jawab Theo Syafi'i, yang keras-keras itu nanti sampean tengah-tengah. Tuh pegang nih. Jadi kalau ada apa-apa orang nonton Islam, jadi Gus Dur yang jawab, biarkan. Aduh langsung. Yang keras FPI dulu, FPI ya. Kalau sudah terjadi konflik, kita jadi penengah, pendingin. Waduh, itu ente akan dihormati orang itu. Dengan penuh bijak, menjadi penengah yang bijak. Nanti orang Kristen pun hormat, orang kita Islam pun menjadi tidak terhina. Itu pelajaran Gus Dur yang sangat-sangat pelajaran paling mantap. Tapi ada juga konyolnya Gus Dur itu, ada konyolnya. Dari Malang menuju Surabaya, di tengah jalan butuh pipis, kebelet pipis. Nanti Gus kayak musola atau masjid, enggak sekarang, udah gak kuat. Pipis di bawahnya pohon. Di sawah banyak orang. Ya selesai di mobil. Apa kata orang Gus nanti? Nanti kata begini, itu nanti kata orang bilangnya begini. Ada orang persis kayak Gus Dur kencing berdiri bawah pohon persis kayak Gus Dur orangnya. Gus luar biasa. Gak mungkin orang tahu Gus Dur gimana. Ada orang persis kayak Gus Dur kencing berdiri bawah pohon. Nah, ada ayat umum, amar umum, ada amar khusus. Amar umum aqimus sholat. Kau tahu itu umum gimana? Dari berapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad selalu sholat, sahabat selalu sholat. Berarti perintah itu umum, kapan saja, di mana saja, siapa saja. Semua sahabat sholat. Berarti umum itu. Setiap saat wajibnya 5 waktu itu. Nah, ayat yang khusus perintah perang. Qatilul wajah itu. Apa Nabi Muhammad tiap hari perang? Pas sahabat tiap hari perang? Tidak. Oh jadi ada amrul khas. Paham tidak? Tidak ada perintah khusus. Bukan sekarang langsung perang terus, enggak. Kapan kita membangun masyarakat, kita bawa pesan kalau perang terus. Pemahaman jihad juga harus diluruskan. Perang tidak terus menerus, tidak. Kalau memang kita lagi menghadapi serangan musuh, bahaya musuh, kita harus siap. Walladzina jahadu wa khuju min diyarihim wa qatalu wa qutilu la ukaffiru anhum sayi'atihim wa adkhilanhum jannatin tajri min anhar. Barang siapa keluar dari rumah membunuh atau dibunuh orang kafir, surga balasannya. Bukan langsung bom sekarang, enggak. Kalau lagi ada khusus. Yang ketiga, ada ayat hakiki dan majazi. Majazi metafor. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan. Allah tidak punya tangan. Qudratullah, kekuasaan Allah. Ada lagi. Kullu man 'alaiha fan wa fawajru bigadzil jalram. Semua akan hancur kecuali mukanya Allah. Bukan muka, Allah tidak punya muka. Zatnya itu. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Malaikat berbaris, Tuhan datang, periksa barisan. Suatu upacara, aku pagi Senin,
Yang datang wajah amru rabbik, perintahnya yang datang. Bukan Tuhan yang datang, bukan. Ini bahasa Arab nih. Hebat bahasa di situ. Namanya majaz, metafor. Wasna'il fulka bi'ayunina. Nun, bikinlah perahu di bawah pengawasan saya, di bawah mata saya, bi'ayunina. Pengawasan, di bawah bimbingan saya. Saya bikin perahu, saya bimbing, saya ngawasi. Bukan dua mata, Allah punya mata, tidak. Ini namanya ayat majaz. Masih banyak lagi. Belum lagi ayat nasikhah dan mansukhah. Penjelimet itu. Nasikh dan mansukhah penjelimet. Itu perbedaan ulama sangat tajam juga. Antaranya yang mansukh ayat rajam. Ayat rajam itu ayat mansukh. Tidak bisa dipakai itu. Walhasil menurut Abu Muslim Al-Khurasani tidak ada nasikh mansukh. Hanya pemahaman kita aja harus diberesin katanya. Harus dipahami dengan cerdas. Tidak ada nasikh mansukh. Kata Abu Muslim Al-Khurasani. Itu suratnya Syafi'i kepada Abdurrahman Al-Mahdi. Kalau sudah paham Quran, harus paham hadis. Karena di Quran perintah sholat saja nggak ada penjelasan berapa kali namanya sholat daya. Ada di hadis, furidat alaikum khamsu maktubat al-dhuhr wal 'asr wal maghrib wal 'isya wal fajr. Quran nggak ada itu. Ayo sholat, wajib sholat, aku mau sholat, aku mau sholat, nuqimuna sholat, aku mau sholat. Masalah kumfi sakor qalu, kamu sholat, kenapa kamu masuk neraka sakor? Karena kamu nggak sholat. Begitu pentingnya sholat, prinsip Islam. Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat teh. Namina naon sholat tuh. Coba. Jadi kalau ada orang hanya pegang Quran, gak akan tahu namanya sholat. Kalau hanya pegang, harus pegang hadis. Hadis inilah yang harus dilihat dari berbagai sudut. Dari sudut sanad dibagi sahih, hasan, dhaif. Dhaifnya mauquf, munqati', mursal, mu'allaq, mu'an'an. Ada saya makhzum sampai muka. Dari sisi konten, sisi mutawatir, masyhur, aziz, ahad. Panjang lebar membahas itu. Ada yang hadis, ada yang qat'iyul murud, qat'iyul dilal. Hadis ini murid yang datang hadis ini qat'i, pasti. Dilarangnya, konten dilarangnya juga pasti. Ada qat'iyul murud, dzanniyul dilal. Ada muridnya pasti tapi kandungannya dzan, dugaan. Ada dzanniyul murud, dzanniyul dilal. Waduh, panjang misalnya ini 2 tahun. Ini kayak juga harus ada ahli usul fikih yang akan berjalan usul seperti ini. Jadi tidak gampang kita paham Islam ini. Gak asal SAG jurusan satu harus paham, enggak. Yang dokter aja belum paham betul kayak ini. Dan hadis tawatir marwahu jam'un an jam'in la yuhtamal fihi al-kidb wal khata'. Mutawatir adalah hadis yang tidak mungkin bohong dan tidak mungkin salah. Kenapa? Karena yang meriwayatkan jam'un an jam'in. Yang kedua, terkenal, masyhur, tapi bawahnya mutawatir. Mutawatir adalah lafdzun wa maknan, tapi yang paling banyak maknan la lafdzun. Yang lafdzun maknan cuma satu, innamal a'malu binniyat. Itu mutawatir, lafdzun wa maknan. Ada lagi hadis aziz, baik itu aja. Ada lagi hadis yang ahad, individual. Menurut ulama ilmu kalam, ulama teologi, hadis ahad tidak bisa dijadikan dalil tauhid. Itu ulama itu, tapi kalau ulama fikih masih bisa terima. Walhasil itulah Imam Syafi'i. Sudah paham bayan ilahi Al-Quran, bayan nabawi hadis, belum cukup. Akal dipakai. Imam Syafi'i. Ya semua sih Imam Syafi'i, tapi yang nulis gitu Syafi'i, jadi kitab Al-Salah. Gubernur, akal dipakai, bayan akli. Apa namanya? Akal ada 2, akal rame-rame memutuskan masalah namanya ijma, konsensus. Ada 2, qauli dan sukuti. Qauli ikut ngomong, ya saya setuju. Ada yang diem
ulama dia setuju, syukuti. Yang paling banyak kias. Nah ini Imam Abu Hanifah sumber hukumnya satu Quran, hadis, ijma, qiyas, masalah mursalah, kemaslahatan umum. Dia sumber dasar syariat tafsirnya Imam Abu Hanifah. Satu lagi al-adah, tradisi adat kalau sudah berlaku bisa dijadikan sumber hukum. Imam Malik ditambahin Quran, hadis, ijma, qiyas, ara ahli Madinah. Pendapat penduduk Madinah bisa dijadikan sumber hukum. Imam Hambali Quran, hadis, ijma, qiyas, istishab. Kalau Tasawuf cukup sampai qiyas. Kenapa? Semua itu qiyas. Asal musalah, al Madinah, al-ada, istishab, semua masuk qiyas. Qiyas itu cerdasan akal aja. Maka qiyas ada 9. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ari, Ibna'i. Jadi tadi loh, pasal musalah, istishab, al-ada, al-Madinah, semua sudah kategori qiyas burhani penting. Kalau masuk masail harus pakai qiyas burhani kebanyakan. Narkoba, ada muskirun, ini barang memabukkan namanya muqaddimah sughra, premis minor. Kullu muskir khamrun, setiap memabukkan masuk kategori khamr namanya muqaddimah kubra, premis major. Wal khamr kullu khamrin haram, setiap khamr haram namanya qaul syarih, legal statement. Maka kesimpulannya wahada haram, sabu-sabu ini haram karena masuk golongan khamr. Kenapa masuk khamr? Karena memabukkan, dengan burhan fakta. Wahada haram namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Nih, kalau munas pasti masalah pakai ini. Kalau pakai ini nggak bisa memutuskan masalah. Hukumnya cloning, bunga bank, baga berencana, Jumatan di kantor. Itu kan bukan masjid. Jumatan kalau di daerah sih nggak boleh. Jakarta Jumatan di kantor semua. Kalau aja, dia kalau dari Jumat, kalau Jumatan tanggal merah nggak ada Jumatan. Santai. Makanya kalau di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, khotib krisis khotib. Seadanya khotib laris semuanya kalau Jumatan. Saya nggak mau jadi khotbah, saya nggak mau. Makanya khotib nggak bermutu karena itu. Banyaknya minta permintaan khutbah. Wah, hasil gubar-gubar pakai semua. Kalau Jakarta caranya kerjasama. Itu teman sebenarnya cara timur. Dan mana sini mana teknis saya mau ke Jakarta Barat. Karena dari Jakarta ke Jakarta Timur, kita mau ke mana? Apa temanya? Gimana temanya dari Jakarta Selatan? Ini sendiri yang mau ke Jakarta Utara. Kerjasama, jaringan kerjasama dengan khotib itu. Nggak ada ilmunya. Itu aja kerjasamanya dalam tukar-menukar teks khutbah. Timur saking banyaknya kebutuhan khotib Jumat di Jakarta. Tiap kantor gedung itu di Jalan Taman Sudirman Kuningan ada Jumatan tiap kantor itu. Ada Jumatan sendiri. Sah tidak yo? Itu waktu masa itu. Hukumnya Jumatan 2 kali. Pabrik kaca nggak bisa ditinggal. Kacanya nggak bisa ditinggal. Gimana kalau 2 kali Jumatannya? Hukumnya gimana? Itu yang penting-penting. Kalau masalah pakai tongkat apa khutbah kecil itu sih. Sama dengan kayak kopi apa enggak ya? Sama. Itu merupakan tarawat syiariyah. Kopiah hitam, baju batik, namanya kekayaan simbolik. Gedung, tongkat, dengan sekaya simbolik. Apa kalau khutbah nggak pakai tongkat nggak sah, kurang afdol? Enggak. Apakah kalau masih nggak ada gedung kurang afdol? Enggak. Apakah pakai kopiah sholat lebih khusyuk daripada nggak pakai kopiah? Belum tentu. Tapi itu adalah kekayaan simbolik, ya, kapital simbolik kapital harus kita pertahankan karena itu simbol kita, simbol milik kita. Saya tahu kopi nggak ada lebihnya. Kalau pakai kopi dijamin soleh, mujahid dakwah, doanya mandingga, menjamin belum, ya nggak jaminan. Nah,
belum lagi memahami hadis yang tadi qat'iyyul wurud qat'iyyud dilalah. Mana hadis yang pasti, datang pasti, dan dilalah juga pasti. Ada yang qat'iyyul wurud dhanniyud dilalah. Itu nanti berkaitan dengan kias. Kias itu harus berdasarkan hadis juga. Harus berkaitan dengan hadis juga kiasnya itu. Gak lepas dari hadis dari Quran enggak, kalau Quran umumnya. Menggunakan akal harus berdasarkan ruhnya hadis juga. Nah, hasil daripada kias dan ijma bayan akli apa hasilnya? Lahir ilmu fikih. Ilmu fikih itu kan ada kias dan ijma. Kalau nggak ada ijma dan kias nggak ada ilmu fikih. Al-fiqhu huwal fahmu. Fikih itu adalah paham. Dan pemahamannya ulama itu. Jadi fikih sampai Majmud 24 jilid Imam Nawawi, Mahalli 40 jilid, hasil produk dari adanya metode ijma dan qiyas. Nah kalau Muhammadiyah dapat qiyas, yang nggak ada fikih. Apa bahasa Indonesia otak tidak cerdas otaknya. Contoh ijma. Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamul liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku', at-tuma'ninatu fihi. Itu ijma ulama. Gak ada di Quran, dari hadis, gak ada di akhbar sahabat, gak ada. Rukun sholat 17, berdiri, niat, ihram, gak ada itu. Hatta akhbar sahabat gak ada itu, penegasan itu gak ada. Produk fikih ulama, tafakuhnya ulama. Lihat tafakuh fikih. Paham tidak? Ya khazanah kita luar biasa. Tanya pada agama lain Kristen saya tanya. Ada metode ijma dan qiyas? Nggak ada itu. Ada nggak cara baca Bible pakai tajwid? Idgham, idgham, ikhfa, ada nggak? Ayo tanya. Ada nggak menselasi berita sahih, hasan, dhaif? Ada orang Islam? Gak ada itu. Itu kekayaan Islam. Dan yang mencetuskan rata-rata ilmu ini bukan orang Arab. Mufassir pertama Imam At-Tabari, Ja'far At-Tabari, Ibnu Jarir, orang Tabaristan, yang menggagas ilmu kalam. Wasil bin Atta dari Mu'tazilah, dan nanti diperbaiki oleh Asy'ari. Ya Allah, yang cerita bukan orang Arab. Orang Arab ada Imam Malik Arab, Madinah, Syafi'i Arab, Imam Asy'ari Arab, tinggal di Basrah. Hasan Basri bukan orang Arab. Imam Hasan Basri, Sayyid Tabi'in, bukan orang Arab. Itu dulu bapaknya ditangkap orang Majusi, namanya Syekh Yasar, dibawa ke Madinah, punya anak Hasan. Di waktu lahir ya Pak, diludahi oleh waktu bayi kapan aja? Diludahi oleh Ummu Salamah, jadanya Rasulullah. Makanya pinter kayak gitu Hasan Basri itu. Walhasil ulama yang kreatif, penggagas, penemu, pencetus rata-rata bukan orang, belum ilmu yang lain. Pencetus matematik Jabir bin Hayyan, pencetus kedokteran Abu Bakar Ar-Razi, pencetus navigasi Andong Kompas Ahmad bin Majid, pencetus meneliti penyakit bukan dari peredaran darah dan tubuh manusia Abdul bin Nafis, yang menyelidiki astronomi ruang angkasa Abdul bin Hawqal, penggagas filsafat ataupun terjemah tadi disempurnakan Ibnu Sina Al-Farabi Al-Kindi Arab dari suku Kinda, Ibnu Sina suku Uzbekistan, Farabi juga dari Asia Tengah, yang menggagas apalagi ilmu falak, astronomi bukan orang Arab, yang menggagas al-musik organ Al-Farabi. Dalam kitabnya Al-Musiqal Kubra, The Book of Music. Saya punya kitab itu, bisa baca. Saya barang-barang musik isinya. Walhasil itulah peradaban Islam, kemajuan Islam, kebesaran yang membangun ilmu Islam bukan orang Arab kebanyakan. Arab hanya 5% barangkali. Ahli hadis 10. Satu pun gak ada orang Arab, apalagi Yaman. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i,
Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ahmad bin Hanbal. Tidak ada orang satu pun. Imam Hanbal Afghanistan, bahkan lainnya Afghanistan sekarang Afghanistan. Kalau dulu ya Irak semuanya namanya Irak, Baghdad semuanya. Haramain, Nisabur, Imam Ghazali, Khurasan, sekarang Iran sekarang. Imam Razi Tafsir Razi, Roy, Kelurahan Roy, kecil, kota kecil, kampung Roy. Karena Roy itu sulit, maka menjadi Rozi. Ada kata Roy itu sulit, Roy itu. Jadinya Rozi. Ada di Tahran, di pinggiran kota Tahran, Iran, adanya itu. Imam Rozi yang bertafsir 32 jilid, Mafatul Ghaib. Ilmu kalam. Pertama kali yang mengajari ilmu kalam, ini ceritanya. Khalifah Muawiyah sakit. Orang Arab punya dokter paling sembur paling. Dokter ada beragama Kristen, namanya Sarjius. Nah, dokter pribadi Muawiyah, Sarjius, agama Kristen Ortodok. Punya anak namanya Yahya, John, John, Yahya, terkenal dengan Yahya Ad-Dimashqi, John Damaskus. Tidak mau hidup di sana dengan bapaknya, gak mau hidup di sana dengan bapaknya. Mendirikan majelis alim lah, mendirikan majelis study club di Palestina malah. Di situ Yahya mengajarkan orang Islam cara berpikir yang benar. Dialektika, aku lihat asyar tadi, ilmu kalam, apa itu jenis, apa itu fasal, apa itu naum. Pertama kali sumbernya dari Yahya Ad-Dimashqi. Lahirlah ulama-ulama yang terkenal itu. Yang pertama kali bawa ilmu kalam bukan orang Islam sebenarnya. Memang ilmu dialog itu dari Yunani semuanya, asli dari Yunani. Nah, ketika terjadi perdebatan perilaku manusia ini, sejauh mana hubungan perilaku manusia mukhayyar al-mujbar. Manusia ini diberi kebebasan berbuat apa dipaksa oleh Allah ditentukan. Ini orang bagus, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar jadi orang mukmin. Itu kehendak Allah apa Sayyidina Abu Bakar sendiri? Kehendak Allah. Abu Lahab kafir, itu kehendak Allah apa dari sendiri? Dari Allah kafir itu ya di majasa, jadi majasa. Abu Lahab kafir, Abu Jahal kafir, yang mengkafirkan Allah. Kok disiksa? Kok disiksa? Yang menjadi kafirnya Abu Lahab Allah, menjadi kafirnya Abu Jahal Allah. Kok disiksa? Berarti Allah menyiksa dirinya sendiri dong. Kok dianggap kurang ajar? Loh, itu beda Allah kurang ajar. Itu namanya lahirlah pada Jabariyah. Itu yang ide Jabariyah dari Khalifah Muawiyah. Ini ceritanya. Wahai umat Islam, kita semua tahu Sayyidina Ali awwal man asra sibyan, menantu Rasulullah, babul ilm, kalau semua orang makmulah kualitas Sayyidina Ali. Tapi kalah. Ya perang dunia kalah tuh, politiknya kalah, terbunuh Sayyidina Ali. Tapi kalah. Saya tidak lebih mulia dari Ali, tidak. Tapi Ali kalah, saya menang. Ini adalah bimasyiatillah wa ridha wa qudrati wa iradati. Harus diterima. Kalau tidak terima berarti ente gak percaya dengan iradatullah. Ternyata Jabariyah, fatalisme. Itu yang menghembuskan Muawiyah. Karena bangga, Muawiyah jadi khalifah, mengalahkan Sayyidina Ali. Kata Muawiyah, ini takdir Allah. Ali itu hebat, utama, tapi kalah. Ini takdir Allah. Kalau diterima, kalau tidak terima berarti ente gak terima dengan iradah Allah. Masya Allah, makanya Jabariyah dilawan oleh putranya Sayyidina Ali namanya Muhammad dari istri kedua. Sayyidina Ali waktu masih ada Siti Fatimah gak berani kalah, gak berani. Siti Fatimah wafat, nikah lagi dengan perempuan namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah, punya anak Muhammad. Waktu itu umurnya baru 20 tahun, waktu Ali wafat 18 tahun. Waktu itu umurnya baru 20 tahun, tidak ikut politik. Hasan Husain berpolitik. Sayyidina Hasan matinya diracun oleh Muawiyah. Sayyidina Husain mati dibunuh dengan sadis, dengan keluarga 84 jumlahnya di padang Karbala oleh Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Irak. Peristiwa Karbala politik sebabnya. Anaknya yang satu lagi dari istri lain namanya Muhammad, terkenal Muhammad Al-Hanafiyah, karena ibunya dari Bani Hanifah.
Dia ngaji, ya diskusi lah ilmiah di Masjid Nabawi, gak ikut politik. Menjawab omongannya Muawiyah. Tidak benar bahwa itu semua takdir Allah. La qada wala qadar, af'al ibad min ibad. Perbuatan manusia dari manusia sendiri, tanggung jawab manusia, kafir dari manusia, mukmin dari manusia, baik dari manusia sendiri, dosa atau salah dari manusia sendiri. Makanya ada tanggung jawab, yang baik surga, yang jahat neraka dari manusia sendiri, bukan dari Allah, yang bercampur Allah. Itu pendapat Muhammad. Af'alul ibad minal ibad la qada wala qadar. Nanti punya murid namanya Ma'bad Al-Juhani dan Ubaidillah Ad-Dimashqi. Kata Ma'bad, ditambahi la qada wala qadar, af'al ibad minal ibad wal amru unuf. Apa maksudnya? Tidak ada qada, perbuatan manusia dari manusia. Allah pun baru tahu setelah kejadian. Jadi Allah kaget itu ada kebakaran, ada tabrakan kereta, orang pesawat jatuh. Bukan takdir Allah, bukan. Itu campur Allah. Hanya taunya Allah itu taunya umum saja. Kertas bertemu dengan api kebakar. Taunya gitu Allah itu. Haus minum, ya hilang hausnya. Lapar makan, ya hilang laparnya. Itu aja taunya Allah itu, nidham, sunnah namanya. Tapi kalau hari ini ada kebakaran, Allah nggak tahu. Nah, ada sebelumnya nggak tahu. Setelah baru tahu ada juga, ada kebakaran. Namanya pada Qadariyah. Nah, datang Wasil bin Apo membuang kata-kata wal-amru la qada wala qadar, af'al ibad la ibad fa af'al ibad mukhayyar. Perbuatan manusia ada pilihan dari manusia sendiri. Jadi namanya madzhab Mu'tazilah. Ada lagi Khawarij. Terjadi perang Ali dan Muawiyah. Sayyidina Ali perang Muawiyah, sama-sama Islam, sama sahabat, sama-sama. Malah waktu itu wafat Uwais Al-Qarni, Ammar bin Yasir, wafat di pihak Sayyidina Ali, di batas Sayyidina Ali. Gimana hukumnya ini? Perang Jamal, Aisyah dan Ali perang, Sayyidina Ali dan Aisyah. Sahabat Tolha, besarnya, sahabat besar dari pasti masuk surga. Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaid bin Abdullah mati di gugur di perang Jamal. Berada di pihak Aisyah itu perang Sayyidina Ali. Sementara Sayyidina Ali kalau mau membunuh Aisyah sangat bisa. Kalau Sayyidina Ali dilarang. Aisyah jangan disakitin, ontanya saja. Beliau naik kontak Aisyah itu. Kontanya dibunuh, Aisyah jatuh, dihormatin. Aisyah dihormatin, nggak diapa-apakan. Antara sahabat perang. Bagaimana hukumnya? Murtakibil kabirah. Orang dalam dosa besar, apa hukumnya? Kata Khawarij dari suku Bani Tamim kebanyakan, murtakibul kabirah, kafir. Jadi ada orang mukmin melakukan dosa besar sekali, kafir, khalid finnar. Jadi Ali kafir, Tolha kafir, Zubair kafir, Aisyah kafir, Muawiyah kafir, Abu As kafir, panen kafir jadi panen kafir semua. Yang ikut perang Jamal, yang ikut perang Siffin, kafir semua. Itu Khawarij. Nah, ada lagi Syiah. Ini cepat saja ini. Kalau enggak 2 tahun juga. Kalau Syiah, perpindahan kekuasaan dari Nabi ke generasi setelahnya harus ada wasiat. Dan pun nggak ada wasiat. Ini barang penting. Masa nggak ada wasiat dari Nabi? Oh, saya wasiat. Nggak mungkin dibiarkan begitu saja. Kayak Jokowi kan, wasiat pada anaknya kan. Ini masalah penting. Kepemimpinan penting. Masa nggak ada wasiat? Nabi wasiat bahwa kalau saya mati gantiku adalah Ali bin Abi Thalib. Kata orang Syiah. Abu Bakar Umar pengkhianat, penyerobot haknya Sayyidina Ali. Tapi ada moderat namanya Imam Zaid bin Al-Abidin, Zaidiyah. Jawazu imamatil mahdul al-afdal. Saya sholat, misalkan ampun sholat, yang makmum Kiai Busyra sah nggak? Sah. Walaupun Kiai Busyra lebih afdal, tapi sudah kami makmum, yang jadi imam, sah nggak? Itu madzhab Zaidiyah. Jadi Abu Bakar Umar sah, walaupun Abdullah Sayyidina. Di sini ada sebagian kelompok yang keluar meninggalkan Zaid
Setelah demikian maka kelompok ini mengatakan idzan rafadna. Kalau demikian sikap kamu, saya meninggalkan kamu. Idzan rafadna. Maka terkenal yang namanya Rafidhah. Paham enggak? Nah, Imam Hasan Basri mengambil keputusan tengah-tengah bahwa murtakibul kabirah fasik. Orang Islam mengaku dosa besar tidak kafir, hanya fasik. Itu Imam Hasan Basri yang mewakili suara belum ada suara jamaah belum. Tapi nanti cikal bakal suara jamaah yang berpikir wasatiyah. Ya, akhirnya berkembang menjadi perdebatan Tuhan punya sifat apa tidak. Menurut Mu'tazilah Tuhan tidak punya sifat. Karena kalau Tuhan punya sifat, pertanyaannya sifat itu qadim apa hadis? Qadim apa hadis? Nggak mungkin. Data qadim sifatnya hadis, nggak mungkin. Qadim kalau begitu la ta'addatil qudama. Yang qadim banyak banget. Zatnya Allah dan sifat 20, berapa itu? 21 qadim. Orang Kristen mengatakan qadim 3 aja kafir, ente mengatakan qadim saya 21. Banyak kafir malah. Itu Mu'tazilah. Maka Allah tidak punya sifat. Jadi gimana? Allah qadirun biqudratin hiya dhatuh. Allah alimun bi'ilmin huwa dhatuh. Allah misalkan muridun biiradatin hiya dhatuh. Dan kamu sendiri ilmu, haya, kalam, qudrah, iradah sama. Itu zatnya itu. Imam Asy'ari tidak. Al-qudratu atau far'ilmu sifatun zaidatun laisat hiya dzat wa hiya ghairuha. Belajar mana ini? Belajar lagi kita. Sifat ilmu ini ada sifatnya Allah, sifat tambahan. Zat sendiri, ilmu sendiri. Tapi sifat ilmu ini bukan termasuk zatnya dan bukan selain zatnya. Ayo. Wal ilmu sifatun zaidatun qadimatun laisat hiya dzat wa hiya ghairuha. Sifat ini bukan dari Allah dan bukan selain dari Allah. Bukan dari Allah, mengkantar Mu'tazilah. Zat sendiri, sifat sendiri. Bukan selain dari Allah, mengkantar Kristen. Kalau Kristen, sifat kalam bisa mental, munfasilah dari zatnya. Sifat kalam Allah mental turun ke bumi dari Yesus. Yesus kalam Allah itu. Kalau Islam kalamnya Allah turun jadi bacaan Quran. Kalau Kristen jadi sosok manusia Yesus. Nah, mengkantar orang Kristen maka sifatnya Allah tidak bisa pisah dengan zatnya. Gak ada itu kalam mental itu, gak ada kalam bisa itu, gak ada. Itu menurut Imam Asy'ari. Kemudian Imam Asy'ari punya gagasan luar biasa. Luar biasa cerdas apa? Sifat wujud. Di Quran Allah, innallaha wujud. Ayat. Sami'un basirun ayat. Ala kulli syai'in alim, kulli syai'in alim ayat. Ala kulli syai'in qadir ayat. Hayyul qayyum ayat. Tapi innallaha wujud ayat. Tapi Asy'ari menetapkan sifat Allah nomor pertama dan sifat luar biasa maksudnya. Apa? Memelihara orang awam. Kita ini orang awam. Kalau dari tegaskan Allah wujud, kita nggak tahu nanti. Kalau Ibnu Sina terserah mau surat 20 apa enggak terserah Ibnu Sina. Ibnu Rushd yang cerdas itu, Al-Farabi, Al-Amiri yang cerdas mau surat 20 apa enggak terserah orang cerdas itu. Kalau mereka tidak sekali-kali Allah punya sifat qadir, murid, sami, basir, alim, jawab pasti ada. Itu kalau pintar tuh. Apa ente? Bisa gitu? Tidak sekali-kali Allah punya sifat alim, qadir, sami, basir, ya pasti wujud. Saya juga, enggak, belum tentu. Maka tegaskan Allah punya sifat wujud. Karena kita orang awam. Dibantu diselamatkan oleh Imam Asy'ari. Ya Allah luar biasa. Imam Asy'ari tadi Mu'tazilah 40 tahun. Lama-lama waktu Wasil bin Atha masih sederhana, akliyah tapi sederhana. Ganti Amr bin Ubaid, bercetus balaghah, orang Mu'tazilah kedua masih sederhana. Ketika dipegang oleh Abu Hudayr Al-Qalla, Ibrahim An-Naddar, sudah liberal.
Udah liberal. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Saya berlindung kepada Allah dari kejelekan yang tidak dilakukan oleh Allah. Jadi mana manafik, Mu'tazilah itu. Karena kalau misalnya makhluk jadi kejelekan takdir Allah, itu ciptaan Allah. Allah tidak takdirkan kejelekan. Pada nasional banyak sekali. Quran ditundukkan kepada akal Mu'tazilah. Imam Asy'ari keluar Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah liberal sudah. Direm. Jangan terlalu liberal. Akal dipakai direm. Mencari jalan tengah. Asy'ari. Yang heran. Ulama-ulama besar penerus lebih alim, lebih cerdas dari Asy'ari, tapi tetap madzhab Asy'ari. Imam Ghazali lebih cerdas dari Asy'ari, filosof, fakih, usul fakih, sufi, dan tetap dari Asy'ari. Imam Razi punya tafsir 32 jilid, punya kitab Al-Mahsul fi Ilm Al-Usul 5 jilid, Al-Matalib Al-Aliyah fi Fasal Islamiyah 5 jilid. Ar-Razi tetap taklid Asy'ari. Imam Baqillani punya karangan Al-Ijaz, Al-Bayan, At-Tamhid, Imam Haramain, Al-Arba'in, Hiyatul Umam, apalagi banyak asal syarat, tetap taklid dari Asy'ari. Coba, Asy'ari ya standar menghujat lebih alim pada lebih alim, terus saja. Tetap Ghazali taklid pada Asy'ari. Masa yang SAG nggak taklid? Kata Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada. Ayo, kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Amin. Kita ini ada atau tidak ada? Apa diadakan? Kita ini ada atau diadakan? Kalau tidak diadakan kita tidak ada kok. Yang ada cuma satu Allah. Dari ad-dhatul mutlaqah al-mujarradah an al-idhafah, the absolute one existence without relation Allah, sampai bakteri ada itu ada. Yang banyak ini yang diadakan. Yang banyak ini. Maka ingat pegang nih. Ya saya tahlilkan la ilaha illallah hayyum mawjud. Jadi apa maknanya yang banyak? Apa maknanya? Yang diwujudkan itu salah. Hayyum mawjud al masy'urun biwujudi. Yang dirasakan wujudnya. Mana wujud itu? Nanti diwujudkan salah nanti. Abdul Tigfar annahu la ilaha illallah hayyum mawjud. La ilaha illallah hayyum wa. Dia. Awas mawjud kata di mana mawjud itu? Masy'urun biwujudi. Dirasakan wujudnya. Kalau hanya diartikan, kalau diartikan yang diwujudkan salah besar. Masa Allah diwujudkan? Oleh karena itu, yang ada hanyalah yang ada. Sekarang bukti. Pronon, domir, kata ganti ada 3. Kesalahan ya. Anak, aku, anta, engkau, gua, dia. Silakan dipakai. Anak Sa'id, anak Khalid, anak Hasan, anak Zainab, anak Maryam. Silakan. Tapi nanti mati semua. Mati nggak semua? Kalau sudah mati semua, tinggal anak satu. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak Tuhan kecuali anak, aku. Aku itu Allah. Bukan Hasan Khalid, bukan Cek, bukan Toto, bukan Lili, bukan. Kecuali anak. Itu artinya ketika itu tidak ada yang wujud kecuali anak. La wujuda illa anak. Kalau gitu, la anak illa anak. Tidak aku kecuali aku. Hasan mati, Abu Bakar sudah mati, aku Maryam sudah paeh, sudah pupus. Tinggal anak Allah. Begitu pula anta. Engkau Ali, engkau Tecek, engkau Toto, engkau Sukardi, engkau Edi, engkau Gia, engkau Tuti, mati kabeh, mati semua nanti. Tinggal anta satu yang tidak mati.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta, engkau. Engkau siapa? Tuti, Maryam. Engkau siapa? Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali anta. Artinya la anta illa anta. Tidak ada anta kecuali anta. Paham tuh? Terakhir dua, dia Ali, dia Hasan, dia Syekh, dia Lili, dia Sukarti, dia Maryam, dia Tuti, dia Jian, mati semua. Tinggal dia Allah yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya la wujuda illa huwa. Artinya la huwa illa huwa. Paham tuh? Jadi yang sebenar-benarnya anak Allah, yang sebenar-benarnya engkau Allah, yang sebenarnya dia huwa Allah. Kita teh pinjam pakai. Maunya berapa tahun maunya? Jawab. Ini berapa tahun? Jawab yang benar jawabnya terserah yang meminjemin. Siapa tahu pulang dari sini. Nah kita nggak berantem aku sakit, aku koi, nggak berantem, kita pinjam itu, pinjam. Apa itu orang sangat sombong? Saya presiden, saya bupati, saya dipercaya. Egois, anania, nggak boleh. Jangan bilang, kalau bilangku jangan keras. Ini rumahku, kan jangan keras udah. Ini mobilku, jangan keras. Coba tahu nanti besok nggak bisa ngomongku. Bisa ngomong aku sementara dipinjami oleh aku yang sebenarnya itu Allah. Siapa tahu Allah kenalin akunya dari kita besok atau nanti malam atau nanti pulang dari sini. Yang punya aku Allah, kita dipinjam. Paham tidak? Nah, itulah Imam Asy'ari menetapkan bahwa penting sekali sifat wujud. Nomor satu di Qur'annya Allah. Innallaha wujud Allah. Nah, sekarang tasawuf bertengkar antara fuqaha dan sufi. Yang fuqaha salat harus bersih, madhab kiblat harus lurus, bajunya bersih, baca Fatihahnya fasih, short off, tidak short taklim. Shortnya harus berbunyi. Kata fuqaha, kiblatnya cari dulu apa namanya? Kiblat yang benar, jangan salah. Tidak ngurus masalah hati. Orang sufi, sholat pakai kaos kutang, kopiahnya malang gini, nggak apa-apa. Asal hatinya khusyuk. Orang sufi bertengkar sepanjang masa antara syariat ahli syariat ahli hakikat. Imam Ghazali datang menggabungkan dua-duanya. Sholat ya secara fikih zahir sempurna, juga secara batin khusyuk ya harus sempurna. Lahir saja hati nggak khusyuk percuma, fasik itu namanya. Batin saja tapi nggak sholat, zindik namanya. Ghazali tegas sekali. Contohnya mana contohnya? Contohnya Nabi Musa diundang oleh Allah kemana? Ke Tursina. Sampai di sana Allah berkata, "Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa." Lepaskan dua sandalmu Musa, kalau kamu berada di jurang yang suci. Kata ahli tafsir zahir, ya sandal biasa. Kata ahli hakikat atau sufi, bukan sandal, hawa nafsu, wudhubiya nasyawatiyah. Kata ahli bahasa, gak ada bahasa Arab. Na'alek maknanya hawa nafsu, gak ada tuh. Kalau sandal terumpang, kalau cuma sepatu, selop, bakyak, balik. Masa na'alek mendak hawa nafsu? Datang Imam Ghazali, dua-duanya. Sholat, sandalnya dilepas, di masjid sandal dilepas. Masuk ke masjid sholat, hawa nafsu pun dilepas. Selesai sholat, keluar, sendal dipakai lagi enggak? Hawa nafsu?
Imam Ghazali menulis kitab Ihya separuh awal syariat. Bab air, bab wudu, bab sholat, sampai separuh. Separuh yang kedua dibagi dua, rubu'ul muhlikat, rubu'ul munjiat. Seperempat menerangkan tentang hal-hal yang mencelakakan manusia, takabur, hasad, suudzon, riya, ujub, sum'ah, dan seterusnya. Yang seperempat akhir, rubu'ul munjiat, yang menyelamatkan kita semua. Taubat, wara, zuhud, tawakal, ridho, syukur, mahabbah, serta ma'rifat. Maka Imam Ghazali berhasil mengharmoniskan antara syariat dan hakikat. Tapi yang paling ngeri kalau Imam Ghazali, Masya Allah, kalau baca Asnaful Maghrurin, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur. Wahai manusia, kamu jangan tertipu dengan harta, dengan dunia. Gampang. Pahamannya gampang, paham itu. Cuma juga orang ngerti lah. Orang ngerti kan? Kamu jangan sombong karena duit, kamu jangan sombong karena jabatan, kamu jangan sombong karena gagal, cantik. Gampang. Pemahaman itu gampang. Yang paling sulit, wala yaghurrannakum billahi ghurur. Kamu jangan tertipu dengan sesuatu tipuan yang mengatasnamakan Allah. Maka Ghazali menulis Asnaful Maghrurin. Berbagai macam orang terpercaya oleh hal sunnah. Yang paling banyak ulama, ya 11. Yang hafid Quran, saya hebat hafid Quran. Maghrur. Saya hebat, saya banyak. Maghrur. Saya hebat, kalau di depan sendiri disebut namanya, orang cium tangan semua. Maghrur. Paham nggak? Bangga dengan diri itu maghrur namanya. Wala yaghurrannakum billahi. Saya Imam Masjid Agung, maghrur. Saya Rudi Surya, maghrur. Kita mau PBNU. Kalau bangga, saya hebat. Saya kalau pidato enak, semua orang cium tangan. Wah, semua orang hormat sama saya, semua orang cari saya orang penting. Maghrur, billahi ghurur. Risik itu maghrur, risik itu. Kita berjuang banyak dengan demo. Maghrur itu yang paling sulit. Mau saya menjelaskannya. Yang ahli bahasa, ahli syair, ahli puisi. Maghrur, saya hebat. Gak ada yang mengalahkan saya ahli puisi. Maghrur, yang ahli dialog, kalau debat menang terus, gak pernah kalah, kemudian bangga dengan dirinya. Maghrur, juara musabaqah Quran, ahli menang, cuma kalah, kemudian bangga dengan dirinya. Maghrur, mau semua. Saya umroh tiap bulan, saya haji tiap tahun, bangga dengan dirinya. Maghrur, paham enggak? Mau di Tasikmalaya saya seperti saya, hanya saya paling hebat. Maghrur. Yang kedua dari pejabat ada 9. Yang terakhir dari mal, orang kaya. Maghrur ada 6. Yang paling banyak tertipu itu ulama, kata Imam Ghazali. Baca Ihya. Saudara, Asnaful Al-Kashfu wa Tabyin an Asnafil Maghrurin. Ya Allah, kita ini banyak maghrurnya ini. Itulah Imam Ghazali menjelaskan isinya manusia sekecil-kecilnya. Bangga dengan saya menjadi orang soleh, saya menjadi hafid Quran. Kemudian bangga, maghrur. Jadi kita nggak boleh bangga dengan diri kita. Nafsu kita ini, diri kita ini harus dipalak X merah. Gak boleh dikasih contek nggak boleh. Harus X merah. Gak boleh puji kita ini. Gak boleh puji diri sendiri. Baik karena kita ada sholat, karena kita juara baca Quran, karena kita hafid Quran, gak boleh kita memuji diri sendiri. Kalau muji langsung terjebak, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Ghazali, kemudian luar biasa Ghazali sampai ke luar negeri, pulang sore itu. Waktu di Indonesia diberangkat, nggak percaya kita itulah. Ketika berangkat ke Amerika di Harvard, pada dia nggak lulus juga, di Harvard juga, jangan cerdas sih. Ternyata di Harvard Imam Ghazali dipakai dari sisi psikologi, dari sisi ilmu education.
Ilmu pendidikan dan ilmu jiwa. Ihya dipakai di Harvard, salah satu rujukan. Baru pulang dari sana sekarang ngajarnya Ihya, bacanya Qul Asr itu yang tadi berat. Ibarat luar biasa Ghazali itu dikaji kitabnya Ihya Ulumuddin. Kita aja nggak merasa kebanggaan punya Ihya. Cuma masuk tarekat bersama. Itu kalau orang masuk tarekat belum waktunya. Sufinya rusak, orangnya pun rusak. Tarekatnya label kumpulan orang bodoh, orangnya rusak. Saya hebat juga, wali kok saya juga. Betul nggak? Dari malam saya ingin jual Rasulullah, Masya Allah. Sorbannya hijau. Rusak nggak itu? Rusak nggak? Itu akibat masuk tarekat belum waktunya. Tarekatnya rusak. Karena tarekat menjadi kumpulan orang juhala. Sebenarnya tarekat itu udah kelas tinggi itu sebenarnya. Sudah alim, sudah hafal Quran, sudah ahli kalam, ilmu mantiq, ahli usul fikih, baru tarekat. Makanya wal ya'lamal ladzina utul ilma al-haq, kebenaran sinar ilmu, fa yu'minu bih, kemudian beriman, fatukhbita lahu qulubuhum, hatinya bersih. Kita tahapannya alim, mukmin dan hati yang bersih. Perjalanan akhir intelektual kita adalah ikhbatul qulub. Stasiun terakhir dari perjalanan intelektualitas manusia atau kita lah yang beriman adalah ikhbatul qulub. Fatukhbita lahu qulubuhum, al-qulubul mukhbitah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baru kalau saya mau saya pegang jauhnya, Masya Allah. Harus turunkan jauhnya. Kalau tas kota itu mendingan. Mohon maaf kalau ada perkataan kurang berkenan. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.